Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia dan pada hari-hari yang sangat mulia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan pada bab yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu babul amri bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha, yaitu bab terkait dengan perintah menjaga sunnah-sunnah atau perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya, ya. Dan hadis yang kita akan nukilkan pada kesempatan pagi hari ini adalah yaitu hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga dalam pembahasan bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seluruh umatku itu masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan, ya, kecuali mereka yang enggan. Ya, kok ada orang yang enggan masuk ke dalam surga? Qila, maka dikatakan, ya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi yang taat kepada Nabi mereka yang masuk surga. Ini hadis termasuk basyira wa nadhira, kabar gembira bagi kita umat Islam dan juga peringatan bagi kita. Ya, kabar gembiranya siapa? Seluruh umat Nabi masuk ke dalam surga, kecuali mereka orang yang enggan masuk ke dalam surga. Ya, yang masuk ke dalam surga adalah mereka yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya taat kepada Rasulullah adalah menjalankan apa-apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Ya. Dan apa-apa yang diperintahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam maka terima, ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang yang diberikan oleh Rasul maka terima, ambil. Dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkan. Ya. Apapun itu, ya, ketika itu merupakan perintah dari Nabi, maka hendaknya kita semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan apa yang beliau perintahkan. Ya,
Seperti itu. Dan kita telah bahas pada dua pertemuan sebelumnya terkait dengan makna sunnah. Kita sedikit memurojaah apa itu sunnah yang kemarin kita telah bahas. Ya. Sunnah adalah, atau dia menurut ahli hadis itu pengertiannya sama, yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw khuluqiyatin qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, sifat-sifatnya, akhlaknya sebelum diutus menjadi seorang nabi maupun sesudah diutus menjadi seorang nabi. Itu ta'rif pengertian sunnah menurut indal muhaddisin, di sisi para ahli hadis. Dan ini pengertiannya sama dengan hadis. Ya, jadi apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka kita semaksimal mungkin mengamalkannya, jemaah. Walaupun nanti para ulama akan membagi apakah ini termasuk bagian perkara yang wajib, perintah yang wajib, ataukah ini termasuk perintah yang sunnah. Jadi para ulama mengklasifikasikan ini wajib, ini sunnah, itu bukan untuk meninggalkan sebuah amalan. Mereka membagi itu atau mengklasifikasikan hukum tersebut, ya, agar kita umat Islam mudah. Oh, ternyata ini yang perkara yang wajib, ini perkara yang sunnah. Bukan untuk itu kan sunnah, ya sudahlah, nggak usah. Tidak, ya, seperti itu. Sehingga apa-apa yang terkeluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan wahyu yang diwahyukan. Ya. Jadi siapa yang taat kepada Nabi, siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Ya, taat saja sama Nabi. Kita kalau sama atasan aja taatnya luar biasa kan? Adakah kita pernah, misalnya kita kita sebagai karyawan lah di sebuah perusahaan, ada manajer atau supervisor lah di atas kita. Apakah kita sering pernah bilang kepada supervisor kita, ya, ketika supervisor menyuruh ini, memerintahkan ini, kita bilang, wah Pak, nggak bisa Pak. Pernahkah kita membantah atau ngeyel sama supervisor ataupun sama manajer kita? Jarang, bahkan mungkin nggak pernah, karena takut apa? Dipecat, kehilangan jabatan, ya, atau kehilangan pekerjaan. Kita nggak berani itu. Tapi kenapa kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam kita itu sering protes banget. Ketika Nabi memerintahkan ini, langsung dicari-cari takwilnya, lalu dicari-cari alasan, ya, seperti itu. Saya sering sampaikan jamaah, ini ya mungkin perkara yang sebagian kita dianggap ringan. Maksudnya ya enggak, ini termasuk perkara sunnah, cuman ya sudahlah, dianggap biasa. Yang sering kita contohkan misalnya masalah lihya, masalah janggut. Padahal Nabi mengatakan ahfus syawarib wa'aful liha. Potong pendek kumis, biarkan janggut. Itu Nabi perintahkan. Khaliful musyrikil wal majus. Selisihilah orang-orang musyrik dan orang-orang majusi. Ya, ahfus syawarib wa'aful liha. Potong pendek kumis, biarkan janggut. Ini siapa yang mengatakan demikian? Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka semaksimal mungkin kita ketika Nabi mengatakan atau memerintahkan sebuah hukum dan yang kita sebisa mungkin untuk mengaplikasikannya.
bukankah tadi salah satu ya bentuk ketaatan kita kepada Nabi SAW itu yang salah satu di antara sarana penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita semaksimal mungkin. Ya. Aduh Ustaz, saya kalau jenggotan enggak rapi Ustaz. Jenggot saya numbuhnya nyilang-nyilang. Atau kalau misalnya tumbuh kemudian enggak bagus, enggak rapi. Ya. Padahal apa jemaah? Nabi yang memerintahkan, biarkan janggut. Kita ini mau mendapatkan komentar ataupun penilaian orang lain, atau kita ingin mendapatkan penilaian Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau netizen kan dia pengen penilaian dari orang lain. Adapun kalau Allah dan Rasulnya sudah, katakan sudah, orang lain ntar urusan belakangan. Allah dan Rasulnya ridho, ya sudah, biarkan, karena ini perintah Nabi. Misalnya ada orang mengatakan, itu kamu, jenggot kamu ya kan sedikit banget, bukan dicukur misalnya. Ya, kita katakan bahwa ini adalah merupakan di antara sunnah Nabi, dan Nabi yang memerintahkan biarkan. Ya, masalah jenggot nggak rapi, ya sisir. Nggak bisa rapi juga, ya memang sudah mungkin keriting jenggotnya, ya kan, seperti itu. Jadi ya ini contoh saja jemaah, contoh yang simpel yang sering kita lihat. Terkadang kita memikirkan penampilan kita, ya, sementara kita tidak memikirkan bagaimana Nabi SAW berjuang untuk kita. Ya, makanya istilah, ya, kita bicara tentang cinta kepada Nabi, sementara ada bulu yang tumbuh di dagu kita permasalahkan. Di mana cinta kita kepada Nabi? Ya, kita, saya cinta kepada Nabi, sementara ada bulu satu aja yang tumbuh di dagu kita permasalahkan. Itu baru urusan kecil, bagaimana urusan yang besar nanti? Ya, seperti itu. Nggak rapi, Ustaz. Menurut siapa nggak rapi? Menurut istri kita atau menurut orang lain? Ya, maka ketika Allah dan Rasulnya ridho, maka saya pun melakukan hal demikian. Jadi ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang ya tujuannya mengharap rahmat Allah saja, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah, bukan penilaian netizen. Ya, seperti itu. Karena nanti yang bisa memberikan penerangan di kubur, kemudian keringanan-keringanan, ya amal-amal soleh kita. Ya mungkin dengan kita memelihara sunnah ini yang kita anggap ringan, ternyata itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tingkat nilai keikhlasan kita, benar-benar ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian hadis selanjutnya, wan Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ya, itu dari dikatakan yaitu Abi Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Anna rajulan akala 'inda alaihi wasallam bishimali. Ya, bahwasanya ada seseorang ya yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimali, dengan tangan kirinya. Dengan tangan kirinya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, ya, la astati'. Maka orang tersebut mengatakan, saya enggak bisa. Saya enggak mampu. Ya, Nabi bilang suruh makan pakai tangan kanan. Tapi dia bilang, dijawab la astati'. Saya enggak bisa, saya enggak mampu. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la istata'ta. Ya,
kamu nggak akan bisa. Maksudnya kamu nggak akan bisa lagi mengangkat tangan kamu menyuap makan ke mulut. Ma mana'ahu illa al-kibr, ya. Dan tidaklah dia menolak itu melainkan karena kesombongan. Mungkin dia bisa makan pakai tangan kanan, tapi karena dia sombong menolak, ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama rafa'aha illa fi, maka dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Tidak bisa. Kalau orang sekarang mungkin bilang apa? Stroke. Apa sebabnya? Karena dia menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang ini menolak karena sombong. Ya. Mungkin kalau benar-benar dia nggak bisa pakai tangan kanan, mungkin nggak ada tangannya, atau tangannya memang nggak bisa untuk ngangkat. Ya, ini dia tidak ada uzur, ya. Cuma memang menolak aja. Maka mereka ini, dia ini, ya, menolak karena sombong, maka dia pun tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya untuk menyuap. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, perintah darinya, itu dia takut an tusibahum fitnah, akan ditimpa musibah, fitnah, cobaan, au yusibahum adzabun alim, atau dia takut akan ditimpa azab yang sangat pedih. Orang yang menyelisih Rasul dalam ayat ini dua konsekuensinya. Antusibahum fitnah, dia akan ditimpa dengan berbagai macam musibah, cobaan, ya, dan yang lainnya, au yusibahum adzabun alim, dan dia pun akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Ya, kita anggap sepele hal ini. Kalau ada orang mungkin, ya kalau sekarang mungkin kita bukan nabi, kalau kita ada katakan kepada saudara kita, wahai saudaraku, makan dengan tangan kanan, ya, sama aja tangan kanan tangan kiri. Kira-kira orang tersebut bisa nggak ngangkat tangannya makan? Bisa, kita bukan nabi, ya. Tapi dia termasuk ketika disampaikan ini, bosnya di antara sunnah Nabi dan perintah Nabi suruh makan pakai tangan kanan. Dan dia nggak mau, dia bisa berdosa karena menolak, karena kesombongan. Seperti itu. Maka hati-hati, ya. Seperti hati-hati. Seperti itu. Maka kalau jawaban orang-orang beriman itu adalah innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dan sesungguhnya jawaban bagi orang-orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi, mengadili, ya, di antara mereka, itu jawaban mereka sami'na wa ata'na, dan kami dengar dan kami patuh, kami taat. Ya, begitu jawaban orang-orang beriman. Ya, jadi jangan ketika Nabi mengatakan begini kita jawabnya begini. Ya, sering protes. Kemudian hadis selanjutnya. Wa Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, kata Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, la tusawwunna sufufakum. Maka hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Ini saf dalam solat. Lihat, yang memerintahkan ini adalah Nabi SAW. Maka hendaknya kalau orang dia solat berjamaah, ketika imam, ya, memerintahkan istawu atau aqimu sufufakum hadza bainal manaqib wal aqdam wasuddul khalal, ya, luruskan saf-saf kalian, ya, rapatkan, ya,
tempelkan antara bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ya, ini perintah jemaah. Ya, yang mungkin kita kalau misalnya lurus nggak mau, bengkok, sholat bengkok-bengkok. Ya, seperti itu. Bahkan mohon maaf, ya, sholat itu di antara adab sholat berjamaah, ya, itu harus mengikuti adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Nah, di antaranya itu, ya, kalau imam bilang apa? Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan saf-saf kalian, ya, karena sesungguhnya lurusnya saf itu bagian daripada kesempurnaan salat. Seperti itu, dilurus. Nabi suruh perintahkan lurus. Ya, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah, ya, di sini mengatakan atau Allah benar-benar akan membuat, ya, atau memalingkan wajah kalian. Para ulama di sini menyebutkan Allah akan membuat kalian saling berselisih, ya, atau membuat kalian itu saling bertengkar, ya, bermusuhan. Ya, makanya kalau sholat itu apalagi jangan awal-awal itu, saya termasuk di antara yang mengikuti pendapat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, rapatnya saf dalam sholat itu ketika di awal. Ketika sudah berjalan, dia boleh masih ada renggang sedikit, cuman tidak terlalu segini. Ya, jadi di awal saf, di awal pertama rapat, ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah mungkin di rakaat kedua, ketiga, ya, tidak rapat, tidak mengapa. Tapi intinya, ya, jaraknya itu tidak sampai seperti ini misalnya. Ini kan jadi bisa ada satu lagi seperti itu, ya. Dan rapat, ya, bahu. Yang rapat itu bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Nah, kalau misalnya sebelah kita nggak mau rapat, ya jangan dikejar-kejar juga, jemaah. Ya, oh, ini nggak mau rapat nih, nggak sesuai sunnah. Ya jangan, mungkin dia nggak tahu, jemaah. Ya, seperti itu. Harus sesuai dengan adab ketika salat berjamaah. Wa fi riwayatin lil Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Ya, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meluruskan saf-saf kami, ya, sehingga seperti beliau itu menata anak panah. Anak panah kalau dijajarin rapat enggak, Pak? Rapat, rapi dia. Ya, hatta idza ra'ana qad aqalna anhu, ya, sehingga apabila kami telah memahaminya, sehingga benar-benar kami itu telah memahami, ya, bahwasanya salat itu harus berjamaah, itu harus rapat, lurus. Tsumma kharaja yauman, kemudian Nabi keluar pada suatu hari, ya, faqama hatta kada an yukabbira, yaitu beliau keluar pada suatu hari, kemudian beliau berdiri untuk sholat. Nah, hatta kada an yukabbira, ketika hendak takbir, ya, fara'a rajulan badiyan sadruhu, beliau melihat seseorang yang dadanya terkeluar dari saf. Makanya di dadanya itu terlihat keluar dari saf, barisan maksudnya, mungkin maju atau gimana, dadanya, ya, terkeluar, ya, nggak lurus gitu, nggak rapi dadanya jemaah. Berarti badannya besar kali ya, kalau sampai dada yang terkeluar. Kalau kita kan ramping nih, nggak kelihatan dadanya, mungkin perut, iya, ya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Ya, hendaknya
kalian itu meluruskan saf-saf kalian. Ya, atau Allah akan memalingkan wajah kalian, membuat hati kalian saling berselisih, membuat kalian saling bermusuhan. Ya, seperti itu. Ya, di antara lurusnya saf, rapatnya saf, ya, ini membuat kaum muslimin itu bersatu hatinya. Ya, bisa membuat kita bersatu dan tidak saling bermusuhan, tidak saling berpecah belah, ya. Dan ini di antara sunnah dan adab-adab Nabi SAW dalam sholat berjamaah. Jadi kalau ada imam suruh perintahkan rapat, ya rapat jamaah, rapat. Kita kalau naik angkot, Pak, mau di angkot, kalau di Tanah Abang itu APB, di sini apa? Sama. Mobil kecil angkot tuh warna hijau. Kalau di Ben Hill, Jaklingko lah, Jaklingko. Sekarang Jaklingko. Kalau disuruh rapat, kalau dulu Pak belum ada Jaklingko. Dulu masih Bemo, terus apa lagi tuh? Mau Oplet. Rapat. Iya enggak? Masih muat lagi nih, masih muat. Ya, iya benar. Kalau naik angkot kan disuruh rapat, ayo kita nurut aja tuh sama sopir. Ya, kita nurut aja. Sopir ngajak nggak tahu kemana itu. Ngajaknya ke dunia, mungkin ke pasar, ya kan, mungkin ke sana. Nah, ini imam sholat mengajak kepada menuju akhirat. Tapi kita malah nggak mau nurut, sama sopir nurut, sama imam nggak mau nurut. Ya, kalau imam sudah bilang suruh rapat, sawu sufufakum, istau, luruskan saf, ya, maka kita rapat langsung. Jangan malah mencari-cari celah. Kemudian hadis selanjutnya, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, ya, beliau berkata, ihtaraqa baitun bil Madinah ada ahlihi min al-lail. Ya, sesungguhnya salah satu rumah yang ada di Madinah itu terbakar. Ya. Dan dan ada penghuninya di dalamnya yang membuat mereka rugi lah. Ya, jadi suatu hari ini rumah yang ada di Madinah, ya, ini suatu malam disebutkan, ya, karena di sini disebut minal lail. Ya, jadi sesungguhnya salah satu rumah yang ada di Madinah terbakar di malam hari dan ada penghuninya, ya, di dalamnya dan membuat rugi penghuninya. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, maka Nabi diberitahu tentang kabar tersebut, tentang kabar kebakaran rumah di Madinah. Qala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum, muttafaqun alaihi. Kata Nabi, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum, sesungguhnya api adalah musuh kalian. Api adalah musuh kalian. Fa idza nimtum, maka apabila jika kalian tidur, fa'atfi'uha ankum, maka matikan api tersebut, padamkan api tersebut terlebih dahulu. Ya. Jadi dulu kan pakainya apa, Pak? Api, lentera, apalagi lilin, lampu minyak. Kalau dulu patromak tuh tahun-tahun 80 ya. Yang dikocok dulu baru nyala. Ya. Jadi api. Nah, kalau kita lihat keterangan daripada Ibnul Arabi, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ya, kenapa api itu musuh? Padahal api juga bermanfaat kan? Api bermanfaat enggak? Iya, dia bermanfaat, jemaah. Ya, api itu bermanfaat, tapi diperoleh dengan apa? Dengan apa? Ya, dengan pengelolaan yang tepat tentunya. Kita kalau masak kan pakai kompor, stek apinya. Kemudian kalau korek api juga mancis tuh enggak gede kan sekali. Jadi api itu bermanfaat jika diperoleh dengan pengelolaan yang tepat. Nah, kenapa api itu dikatakan musuh? Kata Ibnu Arabi, di sini beliau mengatakan karena api, ya, di sini sifatnya adalah
merusak tubuh dan harta. Seperti halnya musuh yang membahayakan bagi jiwa kita. Ya, walaupun api terkadang bermanfaat, tapi dia diperoleh dengan pengelolaan yang tepat. Karena apa? Karena api itu potensinya berbahaya. Ya, kita juga harus ingat bahwasanya nanti yang namanya kita masuk ke dalam neraka, kita akan dibakar dengan api. Ya. Maka di antaranya sunnahnya, ya, kalau mau tidur, kalau sekarang kan mungkin nggak ada api, kita pakai lampu. Tapi lampu tidak bisa dikiaskan kepada api, karena kalau lampu ini sudah dikelola dengan tepat. Nah, dulu kalau misalnya nyalain obor atau lampu api, khawatir ada tikus lewat. Tikus itu kan fawasiqa, yaitu binatang perusak. Ya, tau-taunya lari, nabrak lentera atau ternyata membakar semuanya. Seperti itu. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Jadi janganlah biarkan api menyala. Ya. Jadi jangan biarkan api di rumah kalian itu menyala ketika kita tidur. Dan alhamdulillah kita nggak ada api kalau pas tidur. Sekarang lampu. Ya, lampu. Dan ini di antara bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat, tapi riwayat ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan hadis ini mursal. Dari dalam riwayat Tabrani, idza ra'aitumul hariq fakabbiru fa inna at-taqbil yudfi'uhu. Jadi apabila kalian melihat kebakaran, fakabbiru, maka bertakbirlah. Kenapa? Fa inna at-takbir yudfi'uhu, karena dengan takbir itu bisa memadamkannya. Ini riwayat Imam Tabrani, cuman sebagian ulama melemahkan hadis ini. Tapi sebagian yang lain mengatakan hadis ini hasan. Ya, hadis ini hasan. Kalau mursal itu dia mursal sahabi biasanya. Jadi hadis mursal dia termasuk hadis munqati yang terputus. Jadi tabi'in meriwayatkan langsung kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantara sahabat. Nah, mursal ini ada yang berderajat sahih, hasan, atau ada yang berderajat dhaif. Jadi kan nggak mungkin tabi'in meriwayatkan langsung ke Nabi, karena tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi ada yang terputus di tingkat tabaqat sahabat. Ya, harusnya tabi'in, sahabat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tabi'in meriwayatkan langsung ke Rasulullah. Maka ini disebut hadisnya mursal. Ya, dan mursal ada yang kualitasnya tadi, ada yang hasan, sahih, ada pun yang dhaif. Seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya jamaah dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Wa anhu, itu masih dari Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Perumpamaan atau perumpamaanku, apa yang aku diutus oleh Allah dari petunjuk dan ilmu. Ya, sesungguhnya perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah dari petunjuk dan ilmu, kama tariqaitin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Itu seperti hujan yang menghujam ke bumi, atau hujan yang menimpa bumi. Ya, fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Ya, sebagian tanah atau sebagian di bumi, di tanah itu ada tanah-tanah yang baik. Ya, tanahnya maksudnya baik, subur. Ya, qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathil. Dan tanah tersebut mampu menahan air, menampung air, menyerap air, serta kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, rerumputan, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Kemudian wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa zar'u. Ya, dan ada juga tanah yang dia tanahnya tandus.
tapi dia bisa menahan air, bisa menampung air itu tanah. Ya, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia untuk manusia tersebut minum, untuk menyiram tanaman dan untuk bertanam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, dan ada sebagian tanah yang dia bebatuan. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitul kara. Ya, dan apa? Tanah tersebut tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Jadi ada 3 itu Pak, tanah. Ada yang subur baik, ya, tanah yang subur dapat menampung air. Kemudian apa? Tanahnya baik menampung air, menumbuhkan rumputan, tanaman-tanaman. Ada yang dia tanahnya tandus, tapi dia dapat menampung air. Ya, dapat menampung air. Ya, tapi tandus tapi dapat menampung air. Ada tumbuh-tumbuh juga, kemudian dengan itu Allah memberikan manfaat kepada manusia untuk manusia bisa minum, bisa menyiram, bisa menanam. Dan ada tanah yang dia bebatuan tanahnya, ya. Kalau kita lihat di Timur Tengah itu tanahnya batu-batu cadas semua, ya. Ada yang memang dia enggak, tanah bebatuan, tidak bisa menampung, menahan air, menyerap air, dan tidak bisa juga menumbuhkan tanaman. Ini kata Nabi apa? Fadalika mislu man faquha fid din wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih. Fa'alima wa 'allama. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama. Jadi ini Nabi memperumpamakan, demikianlah perumpamaan orang-orang yang dianugerahi pemahaman agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athana Allah bih. Kemudian dia mengambil manfaat dari apa yang aku diutus oleh Allah dengannya. Fa'alima wa 'allama, kemudian dia paham terhadap agama tersebut, kemudian dia pun mengajarkannya. Kemudian di sini disebutkan wa mathalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san. Dan permisalan atau perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengangkat kepalanya. Maksudnya mereka orang-orang yang tidak mau mengangkat kepalanya adalah walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi, yaitu ya yang tidak mau mengangkat kepalanya karena tidak menerima atau menolak petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Ya. Jadi kita manusia ini, ya khususnya kita, ada manusia yang dia diberikan pemahaman agama sama Allah, kemudian dia faham, kemudian dia mengajarkannya. Ini seperti tanah yang subur, baik, kemudian menumbuhkan tanaman, rerumputan, ya, dan bisa bermanfaat. Ada tanah yang mungkin, ada orang yang mungkin dia hanya bermanfaat bagi dirinya, atau mungkin dia dia tahu ini hadis, cuma dia nggak tahu bagaimana pemahaman yang benarnya. Ya, ada orang yang mungkin dia sudah nggak bermanfaat bagi orang lain, apalagi bagi dirinya. Ya, itu tanah seperti kita. Ya, seperti kita. Ya, oleh karena jawab yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita termasuk di antara golongan yang mana? Ya, kemudian hadis selanjutnya. Insyaallah kita selesaikan jemaah pembahasan bab ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara. Perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang sedang menyalakan api. Faja'al janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha. Ya, maka datanglah al-janadib, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi nahwul jarad, yaitu sejenis ya belalang lah, atau ya intinya serangga. Ya, wal faras, atau seperti apa? Biasanya kalau kita dulu kecil tuh kalau nyalain api, hewan-hewan yang dekat apa tuh biasanya? Laron. Ya, masih ada nggak laron sekarang? Masih. Apalagi kalau pas lagi ada musimnya itu, ya. Lampu malam-malam lampu semua. Nah, jadi kata Nabi, perumpamaanku dengan kalian seperti salah seorang di antara kalian yang menyalakan api, maka datanglah hewan-hewan tersebut, ya.
yaitu belalang, kemudian laron dan yang lainnya yang sejenisnya, yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha. Kemudian orang tersebut berusaha untuk menghalangi hewan-hewan tersebut masuk ke dalamnya. Ya, mungkin karena kasihan kan, wah ini ada laron, diusir supaya nggak masuk. Karena kan kalau laron kemudian yang sejenisnya itu kalau melihat cahaya api dia malah mendekat. Nah, orang yang menyalakan api tersebut pasti menghalangi untuk agar supaya tidak masuk ke dalamnya. Ya, mungkin kita kasihan dengan binatangnya atau gimana. Wa ana aqidun bihujazikum 'anin nar. Dan aku berusaha untuk menghalangi kalian dari api neraka, kata Nabi. Wa antum tafallatuna min yadai. Ya. Kemudian kata Nabi, akan tetapi ya kalian melepaskan diri dari tanganku. Maksudnya apa? Kita nggak mau mengikuti Nabi, kita nggak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi udah pegang, kasih petunjuk syariat. Ya, Nabi tahan supaya kita nggak masuk dalam neraka. Malah kita melepaskan diri kita dari tangan Nabi. Karena jauhnya kita dari sunnah Nabi SAW. Jauhnya kita dari apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi memegang kita supaya kita nggak terperosok masuk ke dalam neraka. Dipegangin supaya nggak masuk. Jadi kita malah ngelepasin tangan dari Nabi SAW. Ya, maka sayang ya, harusnya kita memegang erat-erat benar sunnah Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu anna Rasulullah SAW, itu masih dari Jabir, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, amara bilaqil asabi' was-sahfati wa qala innakum latadruna fi ayyuhal barakah, rawahul Muslim. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilati jari-jari, ya, dan piring setelah makan. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, innakum latadruna fi ayyul barakah. Sesungguhnya ya kalian tidak mengetahui di mana letak keberkahan makanan tersebut. Makanya kalau habis makan, maka hendaknya kita jilati tangan-tangan kita. Kalau kita ya sekarang kan jorok banget sih makan, rakus kamu, ya kan? Bukan rakus, ini sunnah, ya kan? Kalau kita makan di restoran, malu-maluin aja makan di restoran pakai dijilat, nggak apa-apa. Kita ingin mendapatkan penilaian Nabi SAW, atau kita ingin mendapatkan penilaian orang lain. Ya, kalau kita nggak usah malu menjalankan sunnah. Ya, mungkin ada orang bilang, ente kurang makan, pakai dijilatin segala tuh tangan. Ya, ini sunnah, hadhihi sunnah. Ya kan? Seperti itu. Dan kita nggak perlu malu, jemaah. Ya, nggak perlu malu. Dan kita nggak tahu, mungkin letak keberkahan ada yang nempel nasi di tangan kita, di jari kelingking kita. Ya, makanya kalau mau makan juga cuci tangan dulu. Habis megang oli, megang ini, lagi bongkar-bongkar motor, kemudian habis itu makan jilat-jilat, campur oli jadinya. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha wal yaqulha wa la yad'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Ya, kata Nabi, apabila ya makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, falyakhudha, maka ambil, ya, falyumit maka nabiha min adha, maka ambil, kemudian bersihkan yang kotor, wal ya'kulha, kemudian makan. Jadi kalau ada anak kita, dulu kan kita sering dengar Pak, orang tua kita, atau dulu ada di iklan, belum 5 menit, iya, belum 5 menit, ya bersihin sama orang tua kita, diambil makanan tersebut, kue jatuh, dilap tuh yang kotor. Memang begitu sunnahnya, kecuali kalau jatuhnya di comberan, nggak bisa diambil, semua udah habis, ya. Jadi kalau misalnya jatuh di masjid gini, jangan nak kotor-kotor, harusnya apa? Ambil, buang yang kotor, kemudian kita makan. Kenapa? Wala yada'ha lisyaitan, ya, jangan supaya setan mengambil bagian tersebut. Wala yamsah yadahu bil mandil,
Dan apa setelah makan jangan tangan kalian itu dilap dengan sapu tangan. Ya hatta yal'aqa asabi, sampai kamu menjilati jari tersebut. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena sungguhnya kalian tidak tahu ya letak keberkahan pada makanan tersebut. Jadi kita nggak usah malu kalau mau jilat-jilat. Ya. Kalau di rumah sih oke, Ustaz, tapi kalau di luar nih, Ustaz, kadang-kadang aneh malu juga. Biasanya gitu kan? Ya, biasanya begitu, tapi nggak usah malu. Ini demi menjalankan di antara sunnah dan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis selanjutnya. Ini tinggal berapa hadis ini? Tinggal tiga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Ya, kata Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami dan memberikan nasihat. Faqala, beliau berkata, ya ayuhan nas innakum mahsyurun ila Allah taala hufatan uratan ghurlan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah, kalian akan digiring menuju kepada Allah hufatan uratan ghurlan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, kemudian telanjang, tidak memakai sehelai pakaian pun, ghurlan, dan belum dikhitan atau belum disunat. Kemudian Nabi membaca firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitu pula kami akan mengembalikannya kembali. Ya, wa'dan 'alaina, itu satu janji yang pasti dari kami. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami akan melakukannya. Maksudnya apa? Penciptaan kita manusia dalam kondisi kita apa? Kita kalau baru lahir, Pak, nggak pakai sendal kan kita lahir. Iya, ada orang brojol dari perut ibu langsung pakai sendal atau langsung pakai baju. Ya. Jadi seperti itu juga nanti kita akan ketika di hari kiamat dikumpulkan, digiring yaumul mahsyar dalam kondisi semacam itu. Kemudian Nabi mengatakan, ala wa inna awwalal khalaiq yuqsa yaumal qiyamah Ibrahim. Ketahuilah sesungguhnya makhluk yang pertama diberi pakaian nanti pada hari kiamat adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah sesungguhnya ada nanti akan didatangkan seseorang dari kalangan umatku. Ini umatnya Nabi. Jadi nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang di antara umatku. Fa yu'khadhu bihim dzatas shimal, dan dia disiksa, diazab bersama dengan orang-orang yang ada di sebelah kiri. Ya. Kemudian fa aqulu, maka aku berkata, kata Nabi, ya Rabb ashabi, wahai Rabbku, ya, itu sahabat-sahabatku, ya, itu umatku. Mereka adalah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Lihat, Nabi telah wafat dan Nabi tidak mengetahui kondisi umatnya. Ya, kalau Nabi tahu kondisi umatnya sekarang, ya sudah selesai urusan kita umat Islam. Karena ada Nabi yang membimbing kita, karena ada Nabi yang memberikan petunjuk kepada kita, menyelesaikan masalah semua. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan saya bermimpi Nabi, kemudian saya dikasih ini, dikasih itu. Ya, kalau begitu lapor, ya Rasulullah, kondisi umat Islam saat ini, ya Allah, di Palestina, di Suriah, ya kan, di belahan, gimana ya Rasulullah? Kalau ada Rasul, selesai sudah. Ya atau enggak jemaah? Ya, karena Nabi tidak mengetahui kondisi umatnya setelah beliau meninggal. Dan ini dalil secara khusus menjelaskan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui ya apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kemudian fa aqulu kama qala al-'abdus salih, maka aku berkata sebagaimana perkataan hamba saleh, yaitu ini perkataan maksudnya hamba saleh ini maksudnya Nabi Isa. Ya. Nabi Isa mengatakan wa kuntum 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya. Dan sungguh aku yang menjadi saksi atas mereka ketika aku masih hidup. Ya. Ini kan ayat ayat
ayat-ayat sebelumnya mengatakan di sini disebutkan wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah berkata kepada Isa putra Maryam, ya, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ya, agar sembahlah aku dan ibuku, ya, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Qala subhanak, maka Nabi Isa mengatakan subhanallah, maha suci engkau wahai Allah. Nabi Isa mengatakan apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha wa rabbi wa rabbakum. Ya, dan tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Allah. Apa perintah Allah kepada Nabi Isa? An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya, wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka, atas umatnya. Ya, ketika aku masih hidup. Maksudnya ketika Nabi Isa masih hidup, maka Nabi Isa menjadi saksi atas mereka. Dan Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan ibunya sebagai Tuhan. Dua Tuhan yang disembah selain Allah, tidak. Kemudian kata, falamma tawaffaitani kuntu anta raqiba alaihim. Ya, maka setelah engkau mewafatkan aku, ya, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau yang menjadi saksi atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya, dan engkau maha mengetahui segala sesuatu, atau engkau mengetahui dan menyaksikan segala sesuatu. Nabi membaca firman Allah ini, ya, yaitu perkataan Nabiullah Isa. Dan Nabi sudah enggak tahu sekarang. Nah, ternyata Nabi Isa ketika masih hidup tidak ada yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Tapi ketika Nabi Isa wafat, umatnya mengatakan Isa adalah Tuhan. Padahal Isa enggak pernah mengatakan demikian. Nah, sama Nabi Muhammad telah tiada, kemudian umatnya ada yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, ya, kata Nabi, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Ya, sesungguhnya mereka itu telah murtad, telah terkeluar dari Islam setelah berpisah denganmu. Maksudnya setelah enggak ada nabi lagi, ya. Maka kita menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, dua hadis terakhir, yaitu wa Nabi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qadhaf. Ya, dari Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qadhaf. Ya, al-qadhfi. Di sini disebutkan al-qadhfi itu adalah maknahu an yad'a al-insan hasatan baina sababati wal ibham. Yaitu seseorang dia menaruh batu di antara jari telunjuk dan jari ibu jari. Ya, kalau kita mungkin ketapel sekarang lah. Ya. Karena kalau kita nyambit megang batu begini, kira-kira kokotannya gimana? Pelan atau keras? Pegang batu sambil gini, kira-kira keras atau pelan? Pelan. Nah, ini wallahu alam, ya, mungkin di sini maksudnya ketapel, ya. Karena di sini Nabi melarang al-qadh, yaitu seseorang yang dia meletakkan batu di jari telunjuk dan ibu jarinya. Ya, Nabi mengatakan innahu la yaqtul sayda. Ya, karena cara itu tidak bisa membunuh binatang buruan. Ya, wala yanka'ul adu, dan tidak bisa atau tidak dapat melukai musuh. Wa innahu yafqa'ul ain, tetapi hanya akan membuat mata itu buta, wa yaksir sin, dan akan mematahkan gigi. Kira-kira ketapel bisa mematikan enggak? Enggak, kalau batu. Ya kan batu di sini. Ya. Batu. Kan enggak mungkin kalau ini kan yang pegang begini, Pak. Kalau pegang begini biasanya apa? Kita megang ketapel kan? Iya apa enggak? Apa iya kita megang batu segini? Batunya semana sih pegangan dari jari telunjuk dan jari ibu jari. Kan terbatas kan batunya kan kalau pegang segini.
Kalau begini, nggak, paling coba, aduh, cuman gitu. Tapi kalau pakai ketapel, bisa patah nggak gigi? Bisa. Tapi bisa membunuh? Nggak bisa. Maka Nabi melarang ini. Ya, dari apa? Anil qadfin. Wa fi riwayatin, ya. Karena ini diantara bentuk adab dan sunnah-sunnah. Di dalam riwayat anna qariban, ya, li ibni Mughaffal qadhafa. Di dalam riwayat yang lainnya sesungguhnya apa namanya? Saudara kerabat daripada Mughaffal ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, fanahahu, ya. Kemudian beliau waqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qadfi. Jadi anaknya atau kerabat dari Mughaffal ini sedang main qadhaf, ya. Maka Mughaffal, sahabat Nabi ini, Abdullah bin Mughaffal, beliau ngasih tahu bahwasanya Rasulullah melarang hal demikian. Ya, kemudian beliau mengatakan, membacakan hadis Nabi, innaha la tasidu saidan. Sesungguhnya itu tidak dapat membunuh binatang buruan. Summa ada. Kemudian saudaranya tersebut, kerabatnya tersebut masih main itu juga. Ya. Faqala, maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan, uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Ya. Summa utta, ya, takhdhifu. Aku sampaikan, aku katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal qadzaf, melarang bermain dengan hal tersebut. Tapi kamu masih mengulanginya saja. La ukallimuka abadan. Sungguh saya tidak akan berbicara sama kamu selamanya. Ditahdzir saudaranya. Dibilangin Nabi melarang begini, tapi kamu masih main juga. Nabi melarang ini, tapi kamu masih main juga. Maka saya nggak akan bicara sama kamu selamanya. Ya, ditahdzir jemaah, diberi peringatan. Karena bandel. Nabi melarang tapi masih dilakuin. Nah, hadis terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu an Ibnu Abbas wa an Abis bin Rabi'ah qala, ya, beliau berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, yakni al-aswad. Itu aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar, itu hajar aswad, itu batu yang ada di Ka'bah, ya. Wa yaqulu, kemudian apa namanya, Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru. Sesungguhnya aku mengetahui engkau hanyalah batu yang tidak dapat bisa memberikan manfaat dan mudarat. Lihat Umar. Umar mengatakan, ya, bahwasanya sesungguhnya aku mengetahui engkau hanyalah batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ya, kalau orang sekarang ada batu akik aja langsung diusap-usap. Wah, ini bawa apa? Bawa hoki, ya kan? Subhanallah. Batu nggak bisa ngapa-ngapain jemaah. Sebagai aksesori saja. Ya. Seperti itu. Apalagi ini hajar aswad, batu hajar aswad, apalagi cuman batu akik. Ya. Apalagi cuman batu-batu cincin yang lainnya. Ini hajar aswad. Umar mengatakan, ini a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la yadur. Sesungguhnya aku mengetahui engkau hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Muttafaqun alaih. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium hajar aswad, maka Umar pun mencium hajar aswad. Seperti itu. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, berpegang kepada sunnah dengan perintah-perintah Nabi, ya, ini merupakan di antara, ya, hal yang, ya, harus, ya, bagi kita umat Islam yang menyatakan dirinya cinta kepada Nabi, ya. Maka apapun yang diperintahkan oleh Nabi, kita berupaya, berusaha untuk mengikutinya, memeliharanya, ya, sebaik mungkin. Ya, jangan kita, ya, pernah mengatakan itu kan cuma sunnah. Tapi kalaupun kita bisa, kita maksimal. Kalaupun kita nggak bisa, ya berarti kita belum bisa. Dan kita berdoa agar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memelihara sunnah-sunnah Nabi dan adabnya, dan menjaga sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabnya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Karena waktunya sudah lebih, jadi mungkin tidak ada pertanyaan. Wallahu ta'ala bishawab.
nakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.